Kisah ini berlatar di kerajaan kecil bernama California di Eropa Selatan. Hiduplah seorang pangeran bernama Adrian. Beliau memiliki asisten bernama Felix. Adrian hobi sekali keluar istana menggunakan moge. Ibu Adrian yang bernama Beatrice sangat menentang anaknya yang suka keluyuran menggunakan moge. Menurutnya, seorang pangeran tidak pantas menggunakan moge karena Adrian berbeda dari rakyat biasa. Apalagi, gosip yang beredar Adrian suka sekali bergonta-ganti wanita. Selain itu, Beatrice pun semakin pusing dengan anaknya, karena Adrian akan diangkat menjadi seorang raja menggantikan almarhum ayahnya. Sebelum penobatan itu, Adrian berupaya membuat acara penobatan itu bisa dibuka untuk umum. Akan tetapi, ibunya menolak keinginan Adrian. Karena secara tradisi, acara penobatan hanya dihadiri oleh para bangsawan saja. Sementara itu di Amerika, ada seorang gadis lulusan hukum bernama Maggie Mark. Maggie ini senang sekali pekerjaan yang melibatkan anak-anak. Walaupun lulusan hukum, dia tidak suka terjebak di kantor seharian dengan pekerjaan yang kaku. Akan tetapi, gelarnya itu menuntut dia untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Maggie yang sedang menunggu hasil wawancara kerjanya sebenarnya sangat bimbang saat temannya yang bernama Sarah mengajaknya liburan ke Eropa. Mendengar hal itu, ibunya Maggie sangat mendukung rencana liburan ke Eropa, agar Maggie dapat melepaskan penatnya. Akan tetapi ayahnya, merasa harus fokus agar cepat jadi pengacara handal seperti dirinya. Walaupun ayahnya seorang petinggi, Maggie menolak saat ayahnya menawarkan jalur belakang agar cepat dapat kerja. Maggie ingin dapat pekerjaan karena usahanya sendiri. Akibat tawaran itu, Maggie memutuskan ikut Sarah ke Eropa, tepatnya ke tempat yang bernama California. Singkat cerita, saat Maggie jalan-jalan di California, ia tidak sengaja menjatuhkan topinya. Topinya sempat terlindas oleh Adrian yang sedang mengendarai moge. Saat Maggie mengambil topinya yang kotor itu, Adrian berbalik arah dan merampas topinya Maggie. Maggie yang sedang liburan pun sangat kesal atas kejadian tersebut dan terpaksa melanjutkan jalan-jalannya. Tidak berselang lama, Adrian kembali lagi membawakan topi yang sama dan mengembalikannya. Akan tetapi, topi tersebut sudah bersih seperti sulap. Maggie yang kebingungan itu pun berterima kasih. Mendengar hal itu, Adrian meminta untuk dibelikan kopi latte sebagai ucapan terima kasih. Adrian mengajak Maggie bertemu di dekat air mancur nanti malam. Saat itu Maggie belum tahu kalau Adrian adalah seorang pangeran dan calon raja. I guess that qualifies as an adventure. Looking for this? How did you clean it up so fast? Buys her a latte. Saat kembali ke hotel, Maggie bertemu anak kecil sedang menjual souvenir bernama Katia. Karena dianggap mengganggu, petugas hotel mengusir Katia. Maggie yang sangat senang dan peduli dengan anak-anak itu pun membela Katia. Petugas hotel yang tidak mau berdebat dengan tamunya akhirnya pergi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Maggie yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk menemui Adrian di dekat air mancur. Saat memasuki kafe, penyamaran Adrian hampir saja terbongkar oleh pelayan kafe yang kaget melihat pangeran di kafe tersebut. You're more than welcome to sit anywhere you like. Untung saja pelayan itu sadar dan bersikap biasa saja saat Adrian memberikan kode. Selama mengobrol, Maggie banyak bercerita kalau sangat suka bekerja bersama anak-anak. Adrian pun senang mendengarnya karena dia pun memiliki minat yang sama. Maggie yang penasaran dengan Adrian, sempat bertanya tentang latar belakang keluarganya Adrian. Untuk menutupi gelarnya, Adrian berbohong dengan mengatakan bahwa keluarga Adrian memiliki bisnis properti. Setelah malam itu, keesokan paginya Adrian mengirimi sarapan mewah kepada Maggie dan Sarah dengan sangat romantis. Mereka pun penasaran dan bertanya akan identitas Adrian ke pelayan hotel. Pelayan yang sudah berjanji kepada Adrian untuk merahasiakan identitasnya hanya bilang dia dari keluarga yang baik. There's a boy and his family, wonderful people. Do they own the hotel? No. Setelah itu, Adrian mengajak jalan-jalan Maggie. Dia pun memastikan kalau penyamarannya masih aman. Hubungan Adrian dan Maggie kini semakin dekat. Keesokan harinya, Maggie dan Sarah berjalan-jalan ke museum. Di sana Sarah kaget melihat foto pangeran dan memberitahukan kepada Maggie bahwa foto yang dipajang di museum adalah Adrian.
is the Prince of Calpurnia. That's Adrian. Saat pertemuan selanjutnya, Maggie marah kepada Adrian karena merasa dibohongi. Adrian pun berusaha menjelaskan kalau dia tidak ingin merusak kebersamaan mereka karena gelar dan uang. Maggie pun mengerti dan akhirnya mereka berbaikan. Setelah itu Adrian mengajaknya mengunjungi sebuah tempat rahasia. Di situ Maggie bertemu dengan Felix, asistennya Adrian. Maggie jadi tahu fakta baru soal Adrian yang sering melatih anak-anak bermain voli dan bikin grup paduan suara. Saat di grup paduan suara, Maggie kembali bertemu dengan Katia. Di sana Maggie memberikan tips kepada Katia untuk dapat percaya diri di atas panggung. Katia pun akhirnya mencoba tips dari Maggie. Adrian pun semakin suka saat melihat Maggie yang bersikap hangat kepada anak-anak. Singkat cerita, Maggie diundang untuk ikut makan malam bersama Adrian di istana. Adrian ingin menunjukkan kepada Maggie kehidupannya di istana. Ibunya Adrian yang tahu kalau Maggie akan ikut makan malam, menyuruh seseorang untuk mengecek latar belakang Maggie. Dengan penuh grogi, Maggie dikenalkan kepada ibunya oleh Adrian. Saat makan malam, semua orang di meja terlihat gak suka sama Maggie. Terutama, saat Maggie menyampaikan pendapatnya yang setuju tentang idealisme dan pendapat Adrian. Setelah acara selesai, Beatrice mengatakan pada Adrian untuk mengakhiri hubungannya dengan Maggie. Akan tetapi Adrian menolak dengan tegas karena dia sudah jatuh cinta pada Maggie. Saat tengah malam, Adrian mendatangi hotel Maggie dan mengajaknya jalan-jalan. Akan tetapi, seorang wartawan dengan sembunyi-sembunyi mengambil foto mereka saat bermesraan. Keesokan harinya, foto mereka berdua pun viral dan jadi headline di koran lokal. Beatrice sangat marah melihat berita tersebut dan mulai membuat rencana licik untuk memisahkan mereka. Orang tua Maggie pun tidak sengaja melihat foto mereka di internet. Mereka juga tahu soal berita anaknya. Mereka menelpon Maggie untuk memastikan keadaan anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Maggie yang mulai stres sama semua hal yang terjadi, malah diajak Adrian jalan-jalan ke Paris buat healing. Meskipun dia ingin jalan-jalan ke Paris dengan Adrian, Maggie menolaknya dengan bijak. Kali ini, Maggie tidak ingin sembarangan mengambil keputusan. Saat di jalan-jalan bersama Sarah, Maggie tiba-tiba dapat telepon tentang hasil wawancara kerjanya. Maggie jadi makin galau karena diterima kerja dan harus segera pulang ke Amerika. Maggie yang galau memilih antara cinta atau karir, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Adrian. We need an answer by tomorrow morning so we can get you started on Monday. Thank you. Thank you very much. You're gonna make your dad real proud, kid. Karena kejadian tersebut, Adrian patah hati dan gak semangat memperjuangkan idealismenya. Dia bahkan bilang ke ibunya kalau tidak akan lagi mengendarai mogenya setelah penobatan. Stop riding my bike, not to see me from on it. Sebelum berangkat ke Amerika, Maggie menemui ibunya Adrian dengan bantuan Felix. Di sana Maggie memberitahu semua tentang kegiatan Adrian, termasuk fondasian yang selama ini dibangun oleh Adrian. Beatrice dapat fakta baru kalau selama ini Adrian gak sekedar keluyuran. Ia malah jadi tersadar dan sangat bangga kepada anaknya itu. Beatrice pun juga sadar bahwa sikapnya selama ini salah. Selain itu, Beatrice akhirnya setuju dengan ide Adrian agar acara penobatannya dibuka untuk umum. Sementara itu Maggie yang lagi packing, malah dapat undangan ke upacara penobatan Pangeran Adrian. Sarah membujuk Maggie untuk datang ke istana. Tetapi Maggie menolaknya dan yakin ingin pulang. Di lain sisi, Beatrice gak tega melihat anaknya patah hati. Beatrice pun berencana memperbaiki keadaan yang rusak gara-gara sikapnya ini. Saat Maggie check out dari hotel, tiba-tiba didatangi Beatrice di mobil. Beatrice berterima kasih kepada Maggie atas infonya kemarin. Dia menjelaskan apa yang dilakukannya kemarin semata-mata hanya untuk melindungi anaknya. Selain itu, ia memberitahukan tentang keterpurukan Adrian setelah ditinggalkan Maggie. Maggie pun ditawari pekerjaan oleh Beatrice untuk memperluas fondasian yang dibangun Adrian dan membantu orang-orang. Semua itu Beatrice lakukan untuk menebus kesalahan dan membahagiakan Adrian. Adrian's children's foundation. This is so awesome.
Karena hal itu, akhirnya Maggie membuat keputusan. Di hari penobatan Adrian, Maggie yang sangat menawan pun datang untuk memberikan kejutan kepada Adrian. Ia bilang ke Adrian kalau akan tinggal di California dan kerja buat kerajaan.